Ya, sepertinya kita masih harus menunggu beberapa waktu lamanya. Ini kaitannya dengan hubungan Amerika dengan China yang sepertinya tidak mudah untuk mempertemukan kedua kubu yang sedang berseteru, dan kelihatannya juga ego masing-masing negara itu masih tetap ada atau relatif lebih dominan. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya dan bagaimana dampak selanjutnya? Terlebih, malam nanti kita sudah mulai berhadapan dengan data ekonomi. Ini dah ulasannya. So, faktor penggerak market ada dua hal di sini. Selain tentunya belum ada tanda-tanda terkait dengan pertemuan atau rencana pertemuan antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden Trump. Kemudian yang kedua adalah masalah data ekonomi. Kali ini data ekonominya memang kemarin kita sudah bahas bahwa tidak ada data ekonomi yang signifikan. Ternyata ada indeks regional dari Amerika, terutama itu adalah dari Dallas Fed, yang menunjukkan angka yang relatif buruk, bahkan tercatat sebagai level atau angka terburuk dari sejak bulan Mei 2020. Nah, alhasil concern utama yang tadinya berharap akan ada resolusi damai antara kedua belah pihak, Amerika dan China, justru memudar, dan kali ini fokusnya kembali ke masalah perlambatan ekonomi di Amerika. Itulah sebabnya kita melihat kenapa emas mengalami kenaikan, indeks saham, dolar, imbal hasil treasury mengalami penurunan, dan dampak lainnya tentunya mata uang lain yang mengalami penguatan. Termasuk tidak lupa juga, crude oil mengalami penurunan kembali setelah gagal beberapa kali untuk mencoba tembus level resisten kita. Nah, inilah yang memulai apa yang kembali terjadi tadi malam, yaitu Dallas Fed Manufacturing Business Index yang dirilis dengan angka negatif atau minus 35,8 dibandingkan dengan previous minus 16,3. Anda bisa lihat di situ grafik menunjukkan apa yang terjadi pada kuartal kedua 2020. Nampaknya sedang atau bisa dibilang ada tanda-tanda akan terjadi di 2025 ini, terutama kita sudah mulai memasuki bulan Mei ya. Kondisinya tahun 2020 yang lalu dia sempat mengalami penurunan, angka indeksnya sempat turun drastis sampai minus 75 atau bahkan di bawah level 70 gitu ya. Sementara kalau kita perhatikan tadi malam datanya berada di minus 35. Jadi ini adalah ya bisa dibilang second worst gitu ya, atau angka terburuk kedua setelah Mei 2020 yang lalu. Nah, kemudian ada angka yang relatif mencengangkan di situ, tingkat pesanan baru atau pesanan baru terhadap produksi itu ternyata turun sampai minus 20 dibandingkan dengan previous yang hanya turun minus 0,1. Sepertinya dampak dari tarif, walaupun kita bicara tentang tarif itu belum diberlakukan secara resmi, tapi kenyataannya sudah ada beberapa yang berdampak. Ini kaitannya dengan, kalau tidak salah, kebijakan tarif yang dasar, yaitu tarif dasar 10% dari sejak tanggal 5 April yang lalu itu masih tetap berlaku, dan juga beberapa tarif lainnya seperti yang dirilis di bulan Februari, kemudian juga Maret. Nah, cuman mungkin kalau kita lihat secara agregat, secara keseluruhan, orang akan cenderung dengan melihat dari tarif resiprokal yang memang ditunda sampai 90 hari ke depan. Kita masih punya waktu 2 bulan ke depan, karena sisa waktu ini yang dibuat untuk negosiasi dari para mitra dagang. Nah, kelihatannya dari beberapa statement dari produsen mengatakan bahwa mereka mempercepat satu pesanan ke China untuk mengatasi tarif imbal balik yang kita tahu bersama. Amerika memberlakukan 145% terhadap China, dan China pun sebaliknya memberlakukan 125%. Kemudian yang diperkirakan ke depan kemungkinan tingkat penjualan ataupun orderan dari China kelihatannya akan berubah atau bahkan turun menjadi 0. Dan ini kemungkinan akan terus berlanjut sampai situasi kembali normal. Ini kaitannya dengan kebijakan tarif, dan kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Kemudian di sisi lain, pelanggan dari Uni Eropa pun kelihatannya juga mulai menimbun. Ini yang kemarin kita sudah sempat bahas, teman-teman. Jadi tidak mengagetkan kalau misalkan data tingkat penjualan itu akan menjadikan lonjakan, atau bahkan ya katakanlah mungkin laju pertumbuhan ataupun tingkat pesanan, atau ya kita sebut dengan durable goods order, itu mengalami lonjakan untuk kuartal ke-1. Ini dikarenakan setelah pengumuman resiprokal yang belum diberlakukan itu, tentunya masing-masing negara bersiasat untuk memesan barang lebih banyak dan terutama menimbun seperti yang dilakukan Uni Eropa. Hal ini tentunya kaitannya dengan harga yang masih relatif normal atau relatif murah dibandingkan nanti saat kebijakan tarif itu diberlakukan. Kita tidak tahu titik utama berikutnya, apakah tarif yang dinegosiasikan oleh 70 negara besar di dunia itu bisa dibilang turun, atau justru akan tetap di angka yang sama, atau mungkin sama sekali tidak ada. Yang jelas dari pernyataan Trump sebelumnya, baik itu untuk China ataupun bahkan negara-negara lain, kelihatannya tidak ada niatan untuk mengurangi
lebih ekstrim atau mungkin bisa dikatakan tidak ada rencana untuk menolkan atau menghapus tarif-tarif tersebut. Artinya kebijakan tarif akan tetap berlaku dan itulah yang akan membuat dorongan kepada tingkat permintaan yang relatif lebih kecil. Nah, otomatis disinilah yang akan menjadi dampak seriusnya. Ekonomi tentunya terkait dengan tingkat permintaan yang melemah, itu akan berdampak kepada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dan besok malam kita akan lihat data GDP atau Gross Domestic Product yang tentunya akan memberikan indikasi apakah laju pertumbuhan ekonomi Amerika sudah mulai turun atau tidak. Tapi satu sisi teman-teman, kalau lihat dari data yang kemarin terakhir, itu melihat datanya relatif lebih rendah. Sementara kalau yang perlu kita ingat lagi adalah data malam nanti atau data besok malam itu bukan kuartal kedua, bukan juga kuartal pertama, tapi melainkan ini masih data-data yang sebelumnya masih ya mungkin inilah lanjutan dari rilis data kedua kalinya dari GDP yang sebelumnya. Artinya mungkin kita akan lihat GDP tahun ini sudah mulai ada perubahan yang signifikan, tapi bukan berarti dia akan kecenderungan mengisyaratkan terkait dengan resesi. Karena untuk resesi sendiri, kita perlu 2 kuartal berturut-turut untuk mendapatkan data yang relatif katakanlah mungkin negatif ataupun di bawah 0. Nah, posisinya kita belum lihat itu. Tapi setidaknya arah ke arah sana atau yang menentukan atau menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi sedang terjadi. Itu yang membuat kenapa ekonomi ataupun ya kita bicara tentang dolar dan juga indeks saham kecenderungannya mengalami penurunan. Nah, berikutnya dari pernyataan Scott Bessent kemarin, ini kelihatannya kalau kita kaitkan dengan kebijakan tarif lalu kemudian negosiasi yang terjadi karena memang Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan dipercaya oleh Trump untuk bertemu kepada mitra-mitra dagang, kelihatannya dia bikin suatu pengakuan lebih tepatnya bahwa agak rumit untuk memproses kaitannya dengan negosiasi ataupun kesepakatan dengan China. Ya boro-boro kita bicara tentang posisi negosiasi karena posisinya pun mereka berdua, kedua kubu ya Amerika dan China itu belum sama sekali melakukan pertemuan ataupun komunikasi. Nah ini yang terjadi. Menurut Scott Bessent, dia melihat apa yang dilakukan oleh China terkait dengan exemption, terkait dengan beberapa barang atau item atau sektor yang dikecualikan atau dikeluarkan dari kebijakan tarif 125% itu, sebetulnya itu adalah tanda-tanda bahwa China pun menginginkan bisa dibilang semacam meronggarkan atau meredakan ketegangan dagang. Tapi ya kita tahu bersama bahwa China pun mengklaim bahwa mereka tidak melakukan itu untuk merayu ataupun bahkan melunakkan sikap mereka kepada Amerika. Melainkan 125% itu masih tetap diberlakukan untuk barang-barang lain. Nah, di sisi lain, dia juga mengungkapkan, Scott Bessent mengatakan bahwa ada sekitar 17 negara yang sudah bernegosiasi dan kelihatannya dalam waktu dekat, ya minimal minggu ini atau minggu depan akan dicapai kesepakatan. Tapi catatan begini teman-teman, apapun itu terjadi dengan kesepakatan dagang, others country ataupun ya negara-negara lain yang kecuali adalah China, kita mungkin akan bicara tentang ini posisinya positif untuk negara-negara tertentu, tapi secara agregat ya menurut saya, kemungkinan saham pun akan sedikit pulih atau agak menaikkan karena ada optimisme di sana. Tapi jangan lupakan bahwa penekanannya kita terjadi 2 kubu di mana semua kubu ini harus memilih antara kebijakan lebih dekat dengan Amerika atau lebih dekat dengan China. Dan ingat, Uni Eropa kelihatan juga membuka jalur kerjasama dengan China. Jadi ini yang akan menjadi cukup menarik untuk diperhatikan ke depan. Apakah akan ada pelanggaran ataupun mungkin ya kita bicara tentang kebijakan Trump yang relatif lebih ketat untuk Uni Eropa. Karena diketahui mereka bekerja sama juga dengan China. Nah, satu sisi teman-teman, kalau kita perhatikan dari peluang yang akan terjadi terhadap pertemuan Trump dan Xi Jinping, sebetulnya ini recap dari apa yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua dalam 1 atau 2 minggu terakhir ya. Posisinya kita tahu bersama. Yang pertama, waktu Trump bicara tentang akan bersikap lunak atau bersikap lebih baik kepada China, tapi kenyataannya itu adalah omong kosong atau lebih tepatnya mungkin hanya pancingan. Karena ujung-ujungnya Trump akan mendeklarasikan kemenangan kalau misalkan Xi Jinping ataupun China itu mulai merapat ke Amerika. Nah, jadi kalau misalkan kenapa saya bilang bahwa pertemuan ini agak relatif kecil kemungkinannya, ya dari beberapa sumber saya rangkum sedemikian rupa dan alasan pertama adalah Trump menawarkan pengurangan tarif dari 145% menjadi sekitar 50-65%. Tapi apakah China bergeming? Ternyata tidak. Bahkan Xi Jinping mengatakan bahwa Amerika seharusnya mencabut atau menghapus tarif 145% secara keseluruhan. Itu kalau dia atau mereka dianggap ingin serius untuk bernegosiasi atau membuka jalur negosiasi dengan China. Yang kedua,
Trump ingin China menghubunginya lebih dulu daripada dia yang menghubungi Xi Jinping. Kelihatannya ini juga agak pesimis. Kenapa? Karena dalam sejarahnya, waktu era Trump jilid pertama di tahun 2017 sampai 2021, kenyataannya adalah bukan Xi Jinping yang merayu ataupun bahkan menelepon lebih dulu. Ternyata yang didapat adalah Trump lebih dulu merayu kepada Xi Jinping dan akhirnya bersikap melunak. So, kita ragukan apa yang diklaim ataupun dikatakan oleh Trump kemarin. Kemudian yang ketiga, alasan yang sederhana adalah Amerika menginginkan China lebih dulu yang melakukan gebrakan ataupun perubahan terlebih dulu terkait dengan kebijakan tarif dan juga kebijakan dagang yang diklaim oleh Trump sebagai mengambil keuntungan dari Amerika. Di sisi lain, China tentunya menginginkan harusnya Amerika lebih dulu yang melakukan perubahan tersebut. Ya, Anda bisa lihat di sini kubu positif, kubu negatif, yang artinya kita tidak akan ketemu titik tengah yang sampai saat ini saya ragukan akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau lihat dari kondisi ini, kelihatannya kita belum akan mendapatkan kepastian secara global ataupun secara keseluruhan terkait dengan hubungan Amerika dan China. Walaupun di sisi lain mungkin klaim dari Scott Bessent itu benar bahwa akan terjadi kesepakatan dengan Uni Eropa atau bahkan dengan Jepang atau bahkan negara Asia lainnya. Tapi untuk China kita bikin pengecualian, dan itu pula yang membuat kenapa market atau investor, Anda bisa perhatikan setiap ada berita positif dari kebijakan tarif yang katanya negosiasinya sudah hampir selesai, ternyata indeks saham naiknya seperti ya bisa dibilang terhambat. Apa artinya? Artinya memang masih ada faktor ketidakpastian yang membelenggu. Satu sisi kalau kita bicara tentang siapa yang diuntungkan, saat ini Trump masih dalam kondisi terdesak atau bahkan didesak oleh partainya sendiri, partai pengusungnya sendiri, dan juga demonstrasi di beberapa negara bagian. Di lain sisi, justru Xi Jinping kali ini dianggap seorang patriot yang sejati karena dia berani melakukan perlawanan terhadap kebijakan tarif ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Trump yang dinilai merugikan ke pihak lain seperti China. Jadi kita akan lihat di sini kelihatannya warga atau bahkan parlemen China itu masih tetap mendukung untuk Xi Jinping berjuang sampai titik akhir. Kira-kira ujungnya di mana ya? Ujungnya belum tentu akan muncul minggu ini. Oke, ekonomi Kanada untuk malam nanti kita langsung perhatikan saja beberapa data ekonomi, tapi saya concern kepada job opening karena kita ingin tahu apakah akan terjadi layoff atau PHK dan itu sudah diperhitungkan apa tidak. Kemudian karena informasi yang terakhir saya dapat adalah dari sektor manufaktur ataupun bisnis-bisnis kelihatannya sudah mulai kelimpungan dan mereka mulai mengurangi beberapa karyawan ataupun staff mereka. Nah, di sisi lain consumer confidence tidak kalah penting, tapi mungkin ini akan menjadi jembatan. Yang saya ragukan atau yang saya curigai adalah kalau sampai consumer confidence turun drastis di bawah angka indeks 50. Saya bisa bayangkan, berarti nanti malam dolar akan turun lebih cepat ataupun bahkan lebih tajam.